Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 4 pelaku pencurian di rumah warga kawasan Sambaliung, Kabupaten Berau diringkus warga lalu diserahkan kepada polisi. Gara-gara tidak juara kelas, seorang anak di Balikpapan dimarahi oleh ibunya. Atasi kelangkaan gas melon, seorang pria di Samarinda menciptakan kompor dengan bahan dari limbah. Menari dan bernyanyi bersama. Inilah pemandangan di SDN 003 Balikpapan Kota saat hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hanya saja kegiatan tidak melibatkan peserta didik kelas 2 ke atas. Kepala SD Negeri 003 Balikpapan Kota menyatakan, kegiatan di hari pertama MPLS itu tujuannya untuk memberikan kenyamanan kepada peserta didik baru. Proses MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari. Selama proses tersebut, para orang tua atau wali murid diperbolehkan menemani anaknya hingga 3 hari ke depan. Alhamdulillah, kalau kemarin itu 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat itu kemungkinan tidak lagi. Biasanya sih sesuai aja, kalau tidak boleh ya mereka di luar. Terus anak-anak biasanya bagus aja, tidak ada yang manja, tidak ada yang itu. Tapi kalau dilihat ini kayaknya dewasa anak-anak. Sudah mengenal, rasanya sudah senang dengan sekolah. Ada berapa Bu jumlah murid barunya? 117. Akan dibagi berapa lomba Bu? 4. Bagi wali murid, menemani anaknya di hari pertama sekolah merupakan sesuatu yang istimewa meski mereka belum mendapatkan seragam sekolah gratis. Mereka berharap seragam yang dijanjikan itu bisa segera didapatkan. Untuk saat ini, seragam yang dikenakan anak didik berasal dari orang tua masing-masing. Seru ya kita ngantar anak dari kelas 1 ini. Buat saya sih bagus, jadi kita nemenin sebagai orang tua atau wali murid. Positif sih. Kalau menurut saya kemarin kan udah diinformasikan sama guru di SD bahwa untuk seragam akan diusahakan menyusul. Tanggapan saya sih nggak apa-apa sih, positif. Toh juga kami juga udah punya seragam putih merah gitu. Jadi udah sedia seragam sendiri ya Bu? Udah benar. Tadi ada pembagian duluan, yaitu pembagian rompi warna merah. Gitu. Aman sih buat saya. SD Negeri 003 Balikpapan Kota menerima sebanyak 117 murid baru pada tahun ajaran 2025-2026. Nantinya para siswa akan dibagi menjadi 4 kelas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Di hari pertama masuk sekolah, para siswa sekolah rakyat di Samarinda Senin pagi harus mengikuti tes kesehatan. Di luar lingkungan sekolah, tepatnya di kawasan Stadion Segiri, Samarinda. Tes kesehatan diikuti 100 siswa tingkat SMP dan SMA. Tahapan tesnya dimulai dari lari mengelilingi stadion hingga pemeriksaan kesehatan. Khusus pemeriksaan kesehatan, prosesnya cukup panjang. Para peserta ini harus mengikuti pemeriksaan mulai dari penglihatan, pendengaran, hingga timbang berat badan dan tinggi badan, serta cek kondisi fisik lainnya. Kepala sekolah menyatakan kegiatan ini merupakan rangkaian pertama untuk pengenalan lingkungan sekolah. Ini adalah rangkaian pertama secara nasional sebenarnya pembukaannya. Pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru sekolah rakyat di Indonesia. Kebetulan ini adalah
Yang pertama di Kaltim, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda yang bertempat di gedung BPMP Samarinda Seberang, gitu Pak. Kita melibatkan 5 puskesmas yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang yang diinisiasi oleh Puskesmas Bako sebagai pemilik wilayah. Pihak medis menyebut tes ini digelar untuk memastikan kondisi peserta didik sebelum mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Tes bisa digunakan pihak sekolah untuk menentukan posisi kursi yang diduduki oleh siswa tersebut. Untuk memastikan bahwa peserta didik ya khususnya anak baik sekolah SD, SMP, SMA itu memiliki kesehatan yang optimal. Artinya pada saat proses pembelajaran mereka dapat melakukan pembelajaran tersebut secara maksimal. Dalam artian ada beberapa misalnya yang sudah dilakukan. Yang pertama biasanya gangguan penglihatan ya. Seperti saya dan Pak Nata ini gangguan penglihatan sudah nih. Tapi diharapkan di usia yang lebih muda atau lebih usia remaja itu memiliki kesehatan yang optimal. Kemudian ada pemeriksaan pendengaran ya. Nah, jadi beberapa anak sekarang ini memiliki gangguan pendengaran dalam artian biasanya anak yang memiliki gangguan tersebut diwajibkan untuk duduk di depan. Sesuai jadwal, proses belajar mengajar di lingkungan sekolah rakyat ini akan dimulai 2 Agustus 2025. Sementara sekolah yang akan ditempati berlokasi di gedung Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Samarinda Seberang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satu demi satu kafilah dari berbagai daerah di Kalimantan Timur ini memasuki arena pembukaan MTQ ke-45 Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi kegiatannya dipusatkan di alun-alun Bukit Pelangi, Sangata, Kabupaten Kutai Timur pada Minggu malam. Gubernur Kaltim menyatakan bahwa Musabakoh Tilawatil Quran bukan hanya ajang kompetisi, namun wujud nyata dari syiar Islam dan ruang pembinaan umat. Selain itu, kegiatan ini pun menjadi ajang ukhuwah antar sesama umat di Kalimantan Timur. MTQ bukan hanya ajang kompetisi membaca Al-Quran, tetapi juga merupakan wujud nyata dari syiar Islam, ruang pembinaan umat, serta media memperkuat ukhuwah dan kebersamaan antar warga Kalimantan Timur. Melalui MTQ ini, tidak hanya kita mendengar ayat-ayat suci dilantunkan dengan indah, tetapi juga merasakan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya untuk menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, MTQ tentunya juga menjadi ajang untuk mengukur sejauh mana pembinaan Al-Quran di daerah kita masing-masing. Sementara Ketua LPTQ atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran mengatakan, Kaltim kini telah menjadi salah satu kekuatan baru dalam kontestasi MTQ tingkat nasional. Ini menjadi tantangan bagi LPTQ untuk mempertahankan kualitasnya di tingkat nasional. Kaltim saat ini menjadi salah satu kekuatan baru dalam kontestasi MTQ tingkat nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi LPTQ bagaimana terus mempertahankan agar kekuatan Kaltim ini tetap jaya di MTQ nasional. MTQ ke-45 Provinsi Kaltim akan berlangsung selama sepekan, sejak tanggal 14 hingga 19 Juli 2025. Selama ajang tersebut digelar, terdapat 11 venue yang disiapkan oleh panitia. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Sebut saja namanya Purwono, warga Jalan M. Yamin, Samarinda. Dengan keahlian yang dimilikinya, Purwono membuat satu langkah untuk mengatasi kelangkaan gas melon di pasaran.
Inovasi yang dilakukannya yakni dengan memanfaatkan limbah seperti besi rongsok, oli bekas, atau minyak goreng bekas. Selanjutnya, dari barang-barang inilah Purwono membuat kompor. Setelah semuanya sudah siap, langkah berikutnya yakni proses menyalakan api dengan menggunakan kapas atau tisu sebagai pemicu api dan penghisap udara atau blower. Blower ini diperlukan untuk memperbesar nyala api. Purwono menyebut kompor buatannya ini bisa digunakan untuk 2 kali memasak. Cukup 2 sendok makan oli bekas atau minyak goreng bekas sebagai bahan bakar, kompor ini sudah bisa menyala. Dengan berjalan waktu, ya saya coba terus menggunakannya dengan bahan yang ada di sekitaran kita, ya terutama bahan bakarnya sendiri adalah oli bekas atau minyak jelantah yang sudah tidak dipakai, itu bisa. Dan media sendiri itu dengan kapas atau tisu ataupun sumbu kompor itu menjadi pemicu apinya. Nah itu sehingga muncullah saya membuat itu, dan teman-teman juga sampai saat ini juga saya rasakan masyarakat Samarinda juga susah untuk mencari gas, bahkan keliling-keliling ya kan. Bahkan saya juga lihat ada story ya, bahkan mencari kemana-mana tidak dapat gitu loh. Padahal kita sendiri kan di Kaltim ini kan memang tempatnya gas. Kenapa sampai kok tidak ada atau kosong? Ya menjadi pertanyaan besar bagi kami masyarakat Samarinda sendiri. Untuk saat ini, kompor buatan Purwono masih dalam tahap pengembangan. Jika berhasil, maka pembina pramuka ini pun berkesempatan menjual kompor hasil inovasinya dengan harga Rp250.000 hingga Rp400.000 per unit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.